kita review dulu yang tadi. Yang pertama itu ada siklus pengembangan sistem atau bisa disingkat SDLC. Nah, yang kedua ini yaitu metode pengembangan cepat atau Rapid Application Development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulfa Nurhujaifah dari Prodi Manajemen semester 6. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Siklus Hidup Sistem untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Adi Robit Setiana SEMM. Siklus hidup sistem. Metode siklus hidup sistem adalah tahap pendekatan dalam membangun suatu sistem yang membagi pengembangan sistem ke dalam taraf atau tingkat yang ada. Yang pertama adalah siklus pengembangan sistem atau bisa disingkat SDLC. SDLC ini adalah alat bantu dalam software development methodology. Dalam proyek sistem informasi pengembangan software, peranan SDLC ini sangatlah penting dan juga merupakan bagian terintegrasi dalam struktur kerja manajemen proyek. Adapun tahapan pekerjaan SDLC. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini, kita mengidentifikasi masalah, juga menunjuk sistem secara objektif atau paksaan. Lalu yang kedua adalah analisis. Analisis menunjukkan kebutuhan pemakai informasi dan juga menentukan tingkat penampilan sistem yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Fase ini meliputi penetapan jangkauan proyek, mengenal risiko, mengatur rangkaian kerja, juga menyediakan dasar untuk kontrol. Lalu, yang ketiga ada desain. Desain sistem adalah ketentuan mengenal proses dan data yang dibutuhkan ke sebuah software atau perangkat lunak sebelum dilakukan coding. Yang keempat, ada implementasi atau pelaksanaan. Dalam tahapan ini, dilakukannya penambahan dan penggabungan antara sumber-sumber secara fisik dan konseptual yang akhirnya menghasilkan pekerjaan sistem. Yang kelima adalah penggunaan. Dalam penggunaan, audit memimpin pelaksanaan untuk menjamin bahwa sistem benar-benar dikerjakan. Juga dalam pemeliharaannya juga dilaksanakan sehingga benar-benar sehingga kebutuhan terpenuhi. Selanjutnya, kita review dulu yang tadi. Yang pertama itu ada siklus pengembangan sistem atau bisa disingkat SDLC. Nah, yang kedua ini yaitu metode pengembangan cepat atau Rapid Application Development. Rapid Application Development adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang lebih cepat dan juga untuk mendapatkan hasil yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh siklus tradisional. Rapid Application Development ini juga merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping, juga dengan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem aplikasi. Adapun beberapa cara dalam metode Rapid Application Development ini. Yang pertama yaitu prototype. Ada dua jenis prototype. Yang pertama yaitu evolusioner dan yang kedua yaitu persyaratan. Prototipe evolusioner terus-menerus dikembangkan sampai memiliki seluruh fungsional yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru.
Sedangkan prototipe persyaratan dikembangkan dengan suatu cara untuk mendefinisikan persyaratan seiring ditambahkannya fitur. Pengguna juga akan mampu memproses sistem yang baru. Setelah prototipe, yang kedua ada pengembangan oleh pemakai akhir atau end user computing. Pengembangan oleh pemakai akhir adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh para pemakai. End user computing atau EUC dikelompokkan berdasarkan yang pertama adalah pemakai akhir tingkat menu atau menu level end user. Yang kedua ada pemakai akhir tingkat perintah atau command level end user. Yang ketiga ada pemakai akhir tingkat programmer atau end user programmer. Lalu yang keempat adalah personil pendukung fungsional atau fungsional sistem personil. Nah, tadi ada prototype, juga ada pengembangan oleh pemakai akhir, sekarang ada berbatuan case atau computer aided software engineering. Dalam hal ini, pengembangan sistem yang dilakukan oleh perancang sistem dengan memanfaatkan perangkat komputer. Dengan case, perancang sistem akan dibimbing oleh komputer. Computer Aided Software Engineering ini akan membimbing perancang sistem. Maka dari itu, perancang sistem diminta untuk menentukan berbagai output informasi yang terdiri dari berbagai variabel dalam berbagai bentuk tampilan. Juga, perancang sistem akan dibimbing untuk merancang tampilan layar dan struktur basis datanya. Nah, yang terakhir, perancang sistem akan dibimbing untuk menentukan prosesnya. Kesimpulannya, siklus hidup sistem itu membagi pengembangan sistem ke dalam beberapa taraf atau tingkat yang ada. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang pertama yaitu siklus pengembangan sistem atau yang bisa disingkat SDLC. Juga notabene adalah siklus tradisional. Nah, yang kedua ada siklus pengembangan cepat atau Rapid Application Development yang memang hasilnya lebih baik kualitasnya dan juga mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Sekian presentasi dari saya mengenai materi siklus hidup sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.